Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saudara Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh mempelajari pengetahuan berdasarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk hidup lebih adil dan damai. Ajarlah kami untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Amin. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kita akan menyinggung dua sisi saja, yaitu bagaimana hidup dengan keberanian dan kekudusan dalam keseharian kita. Keberanian kita bukan hanya karena kita benar, melainkan karena kita memihak kepada kebenaran seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Gereja-gereja Kristen umumnya mengakui Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Rumusan ini antara lain terdapat dalam Matius 28 ayat 19. Ini tidak berarti bahwa orang Kristen mengakui tiga Allah. Orang-orang Kristen perdana adalah orang-orang Yahudi yang sangat teguh berpegang pada doktrin tentang keesahan Allah, seperti yang dicetuskan dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Hal ini pun diajarkan oleh Yesus sendiri. Dalam Markus 12 ayat 29 dikatakan, jawab Yesus, hukum terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam gambaran ini terlihat jelas bagaimana hubungan masing-masing pribadi dalam Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, masing-masing adalah Allah yang Esa, namun ketiganya harus dibedakan. Allah Bapa bukanlah Allah Anak, bukan pula Allah Roh Kudus. Begitu pula pribadi-pribadi lainnya harus dibedakan satu sama yang lain. Namun ketiga-tiganya berada dalam satu hubungan dan persekutuan yang harmonis. Roh Kudus dipercayai oleh orang Kristen sebagai pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Menurut ajaran Kristen, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Secara resmi, Roh itu berada bersamanya ketika ia dibaptiskan dengan rumusan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Orang Kristen percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Dia pula lah yang memampukan mereka menjalani hidup Kristen. Namun cara kerja Roh Kudus seringkali tidak mudah diduga. Ia bahkan dapat bekerja sebelum seseorang dibaptiskan dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, artinya yang memberikan kekuatan, dalam Yohanes 14 ayat 26, maka yang ia maksudkan adalah Roh Kudus. Ketika kebangkitan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan akan menerima kuasa untuk peristiwa itu. Roh Kudus berfungsi sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Roh Kudus digambarkan sebagai penghibur atau penolong yang memimpin mereka dalam kebenaran. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan seorang dipercayai akan memberikan hasil-hasil positif yang dikenal dengan buah-buah roh. Roh Kudus jugalah yang memberikan karunia-karunia atau kemampuan khusus kepada orang-orang Kristen yang antara lain meliputi karunia-karunia seperti nubuatan, berbahasa roh, menyembuhkan, dan pengetahuan. Selain itu pula karunia-karunia roh yang lainnya seperti karunia pelayanan, mengajar, memberi, memimpin, dan kemurahan. Kehidupan yang kudus diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari dan pembuktian itu seringkali membutuhkan keberanian karena kehidupan itu ternyata sering berlawanan dengan gaya hidup atau nilai-nilai yang diberlakukan di dalam masyarakat. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh adalah juga kehidupan yang kudus. Mengapa? Karena Allah itu kudus, maka kita pun harus hidup kudus. Kehidupan kita sebagai anak-anak Allah haruslah mencerminkan sifat-sifat Allah yang antara lain adalah kekudusan. Kudus seperti yang dipahami dalam bahasa Ibrani berarti dipisahkan atau disucikan secara khusus untuk tujuan-tujuan yang khusus. Sebagian orang akan menyebutkan hidup kudus sebagai hidup yang menjauhi rokok, minuman keras, mabuk-mabukan, perilaku seks bebas, dan lain-lain. Semua itu sangat baik dan perlu. Namun, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin mereka yang tidak melakukan semua itu menjadi tinggi hati dan legalistik. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa hidup kudus yang ia jalani adalah berani mengatakan apa yang benar, melaksanakannya, menunjukkannya dengan kasih dan ketulusan hati dengan menolong orang lain, berkorban bagi mereka yang tersisihkan, bahkan mati untuk orang yang berdosa. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang bebas dari ketakutan. Dengan keberanian, orang-orang Kristen dari abad ke abad tidak takut menghadapi maut sekalipun, dan dari situ pula mereka menunjukkan kesaksian hidup mereka. Hidup yang dipimpin oleh Roh juga menunjukkan identitas diri orang Kristen yang jelas, yaitu hidup bukan mengikuti daging, melainkan hidup menurut kehendak Allah, dan mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itulah hidup kudus yang dituntut dari setiap orang Kristen. Allah berfirman, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah dan kuatkanlah kami anak-anak-Mu. Ajarkanlah apa yang harus kami lakukan. Kami berjanji untuk menyerahkan seluruh diri kami dan hidup kami kepadamu, dan kami akan membiarkan Engkau membaharui kami terus-menerus, agar setiap hari hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kuasa Allah di dalam diri kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.